Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah atas segala nikmatnya, atas segala karunia-Nya. Maka hendaknya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas segala perjuangannya mendakwahkan agama ini, membawa syariat yang suci ini, yang mulia ini untuk kemaslahatan umat manusia, untuk menggapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Semoga kita bisa mengikuti jejak langkah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mentauladaninya, memelihara, mempertahankan sunnah-sunnahnya. Semoga kita tercatat sebagai umatnya yang setia, yang mendapat syafaat kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pembahasan kita tentang muamalah syariah. Bagaimana transaksi jual beli perdagangan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Merefresh ke beberapa pertemuan yang kemarin, kita pernah membahas syurut al-bai', syarat sahnya jual beli. Kita ringkas saja karena ini sudah kita bahas. Yang pertama, syarat sahnya adalah kesukarelaan, tidak ada paksaan. Maka jual beli tidak akan sah kalau ada salah satu pihak yang dipaksa. Yang kedua adalah setiap penjual atau pembeli, orang yang berakad ini, orang yang berhak untuk melakukan akad jual beli. Misalnya dikatakan sebagai orang yang balik atau mumayyiz, berakal. Nah, ini patokan. Kalau orangnya gila atau anak kecil yang belum mumayyiz atau orang yang idiot, yang bodoh, maka tidak sah jual belinya. Yang ketiga adalah sang penjual dan pembeli adalah pemilik barang atau pemilik uangnya atau yang mewakili. Maka jual beli tidak sah kalau bukan pemilik aslinya atau bukan wakilnya. Yang keempat adalah barang yang dijual adalah barang yang kemanfaatannya dibolehkan, halal dimanfaatkan. Berarti kalau jual beli barang yang haram, jelas haram juga hukumnya. Yang kelima adalah barang yang diperjualbelikan bisa diserah terimakan. Bukan barang yang hilang, bukan ikan yang masih ada di sungai, bukan ikan yang masih di lautan atau burung yang terbang, masih yang bisa diserah terimakan. Yang keenam, barang yang diperjualbelikan diketahui secara pasti ukurannya, jenisnya, sehingga ada kepastian barang yang dijual. Yang ketujuh adalah harganya juga pasti diketahui. Tidak boleh jual beli harganya serelanya. Nah, ini syarat sah jual beli. Kalau syarat sah jual beli ini satu saja tidak terpenuhi, maka jual belinya tidak sah. Sekarang kita lepas dari itu, ada lagi syarat dalam jual beli. Kalau itu tadi syarat sah jual beli. Sekarang syarat yang bisa diberlakukan dalam jual beli. Nah, beda. Apa yang dimaksud dengan syarat dalam jual beli ini? Yaitu salah seorang yang berakad, penjual atau pembeli, mensyaratkan sesuatu yang dia bisa ambil manfaatnya kepada pihak yang lain. Nanti kita contohnya, misalnya kita beli mobil ke dealer cash. Pembeli mensyaratkan, saya minta mobilnya diantar sampai rumah dalam keadaan mulus tanpa cacat. Itu syarat yang boleh diberlakukan dalam jual beli. Atau sebaliknya,
penjual, misalnya jual makanan, kami jual bisa gorengan, bisa kue, tapi syaratnya yang beli ngambil sendiri. Kami tidak melayani pengantaran barang ke tempat pembeli. Pembeli diharapkan ngambil sendiri. Jadi misalnya penjual tidak melayani mengantar barang dagangannya sampai ke rumah pembeli. Nah, ini boleh. Syarat seperti ini. Ini namanya syarat dalam jual beli. Ada yang dibolehkan dan ada yang diharamkan. Akan kita bahas. Perbedaannya tadi dengan syarat sah jual beli dengan syarat dalam jual beli, yaitu kalau syarat sah jual beli yang memberlakukan adalah yang membuat syariat, yaitu Al-Quran dari Allah Subhanahu Wa Taala atau As-Sunnah dari Nabi Muhammad SAW. Sedangkan syarat dalam jual beli itu yang memberlakukan penjual atau pembeli, orang yang berakad. Satu perbedaannya. Yang kedua, kalau syarat sah jual beli ada yang tidak terpenuhi, yang 7 tadi, satu saja tidak terpenuhi, tidak ada, maka jual belinya tidak sah. Sedangkan kalau syarat dalam jual beli, syaratnya tidak terpenuhi, tergantung yang membikin syarat. Dia mau melanjutkan jual belinya, akadnya, atau membatalkannya. Jadi bisa sah, bisa tidak. Kalau yang tadi langsung batal atau tidak sah jual belinya. Kalau syarat sah jual beli. Nah, dalilnya mana? Dalilnya firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat Al-Maidah ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, tunaikanlah akad yang sudah kalian sepakati. Lakukanlah, tunaikanlah akad-akad yang sudah kalian sepakati sesuai dengan persyaratannya. Dalil hadisnya ini yang kemarin sering kita bacakan juga. Nabi Muhammad SAW bersabda, al-muslimuna ala syurutihim. Orang Islam itu tergantung syarat-syarat yang mereka sepakati sendiri. Kecuali illa syaraton harrama halalan, kecuali syarat yang mengharamkan sesuatu yang halal, atau sebaliknya au ahalla haraman, atau menghalalkan sesuatu yang haram. Nah, ini enggak boleh. Nah, macam-macam syarat dalam jual beli ada 2. Satu yang diperbolehkan, 2 yang tidak. Yang diperbolehkan ini diantaranya, ini ada beberapa ini ada 8. Salah satu syarat-syarat yang diperbolehkan dalam jual beli. Yang pertama adalah syarat yang memang aslinya itu sudah tercakup dalam konsekuensi jual beli, cuman ditegaskan dalam syarat. Nah, contohnya tadi ada orang pembeli mensyaratkan, saya beli mobil, atau saya beli motor, atau saya beli HP. Nah, pembeli mengatakan, saya beli barang ini dalam keadaan normal. Nanti kalau ada cacat atau kerusakan yang dari pabriknya, berarti penjual harus menanggung kerusakannya. Atau dalam kata lain, garansi. Saya minta garansi. Nah, ini boleh. Karena memang seperti itu konsekuensinya. Bahkan kalaupun tidak ada perkataan ini pun, secara normal orang yang menjual tadi, ketika barang yang diserahkan itu sampai di tangan pembeli dalam keadaan cacat, atau dalam keadaan rusak, atau dalam keadaan tidak bisa digunakan secara normal, maka pembeli boleh mengklaim kepada penjual, ini tanggung jawab Anda, walaupun tanpa pengucapan syarat tadi. Berarti syarat ini menegaskan, saya beli barang ini, saya belinya yang normal. Maka kalau terjadi kerusakan, Anda sebagai penjual harus menanggungnya. Nah, ini syarat yang sesuai dengan konsekuensi akad jual beli. Yang kedua,
Asyurut atau sikia, syarat jaminan. Nah, misalnya ada jual beli kredit, beli motor kredit pakai cicilan. Nah, ini yang non riba, cicilan normal. Tapi penjual mengatakan saya minta jaminan. Misalnya jaminannya berupa entah sertifikat lah, entah barang berharga lainnya lah, entah perhiasan, entah apapun. Saya akan menjual motor ini secara kredit kepada Anda, tapi harus ada jaminannya. Jaminan ini kapan digunakan? Nah, nanti ini pembahasannya kayak kemarin DP Panjer. Misalnya kreditnya macet, maka jaminan ini bukan serta-merta milik penjual, tapi dihitung macetnya berapa bulan, kekurangannya berapa, dihitung dengan harga jaminannya ini. Jadi tidak serta-merta jaminan atau agunan itu dikuasai oleh penjual ketika kreditnya macet. Harus dihitung kekurangannya berapa, harganya jaminannya berapa, lalu misalnya ini dijual, uangnya hasil penjualan dari barang jaminan ini untuk menambali kekurangan dari tagihannya. Kalau lebih dikembalikan. Nggak boleh serta-merta, ini jaminan harus milik saya kalau kreditnya macet. Tidak serta-merta seperti itu. Ini syarat at-tautsiqiyah, yaitu atau jaminan. Ya mirip dengan gadai, tapi ini dalam jual beli. Jual beli, kalau gadai kan sekedar titipan, dia pinjaman. Kalau ini kan jual beli. Nah, tapi ya berlaku juga ini dalam gadai tadi. Yang ketiga, syarat asyurut al-wasfiyah. Misalnya, saya mau beli motor, saya mempunyai spesifikasi sendiri. Saya maunya beli motor misalnya Honda Vario 125 tahun apa, warnanya apa. Saya mau beli HP, saya minta HP-nya HP Samsung atau Xiaomi atau Sony atau Oppo atau yang lain atau iPhone. Nah, terus tipenya berapa, keluaran tahun berapa. Ini syarat wasfiyah. Ditentukan apa spesifikasinya. Saya maunya beli yang ini. Kalau yang lain saya nggak mau. Boleh-boleh saja. Yang kelima, asyurut at-taqyidiyah. Nah, yaitu salah seorang yang berakad, penjual atau pembeli, yaitu menjual. Misalnya ini contohnya di wilayah ini tanah ini milik keluarga Pak Yanto misalnya, Mas Yanto, lalu menawari kepada Mas Fahmi, silakan Mas Fahmi, kalau mau beli tanah di tempat saya ini, boleh antum bangun rumah di sini, dibeli, itu milik antum, boleh. Tapi syaratnya kalau antum mau jual, jangan jual ke orang lain, jualnya ke saya lagi, karena ini lingkungannya milik keluarga. Saya jual kepada antum, karena saya tahu antum itu baik, saya punya tetangga yang baik. Kalau antum jual kepada orang lain yang saya nggak tahu orang itu baik atau jelek, nah saya takut kalau saya punya tetangga yang buruk. Boleh saya jual kepada Mas Fahmi, misalnya dari Mas Yanto ini tanah, tapi syaratnya tidak boleh dijual ke orang lain. Kalau mau jual ke saya lagi. Nah ini boleh, karena tidak mengganggu kemanfaatan dari barang tersebut. Sama, saya jual mobil ke Mas Fahmi misalnya, saya pesan sama Mas Fahmi, silakan ini milik antum, tapi nanti kalau antum mau jual, tawarkan ke saya lagi, saya mau beli lagi, saya masih suka sama mobil ini. Cuman kalau antum itu butuh, nah ini saya kasihkan, saya jual kepada antum, tapi nanti kalau mau dijual jangan kepada orang lain, saya masih senang, silakan jual lagi ke saya. Nah ini diperbolehkan. Ini yang kelima. Yang keenam,
mensyaratkan akad dengan akad yang lain, tapi tidak dalam pinjam meminjam. Tidak boleh jual beli dicampur dengan pinjam meminjam. Ini kita rincikan, agak rumit. Misalnya, saya jual motor kepada Pak Rudi, syaratnya Pak Rudi jual HP ke saya, sama-sama jual. Saya jual motor sama Pak Rudi, harganya sesuai harga pasaran. Pak Rudi punya HP, nanti itu tak beli. Nah, sama-sama ridho, setuju dengan syarat itu, silahkan. Yang tidak boleh adalah kalau saya jual motor ke Pak Rudi, lalu saya jual motor kepada Pak Rudi, syaratnya Pak Rudi minjami uang kepada saya. Contoh, saya pinjam uang kepada Pak Rudi 10 juta, jangka waktunya sebulan dan tidak riba. Ya, saya akan kembalikan 1 bulan itu, uangnya masih utuh 1 juta, nggak ada riba kan? Tapi ada persyaratan, Pak Rudi membeli motor dari saya. Nah, ini kan ada kemungkinan mengambil manfaat. Misalnya harga motornya saya naikkan, atau sebaliknya, itu Pak Rudi syaratnya menjual motor ke saya, atau motornya Pak Rudi dijual ke saya, atau saya jual motor Pak Rudi, atau Pak Rudi jual motor ke saya. Misalnya harga pasarannya 8 juta, saya belinya 5 juta karena saya ngutangi sama Pak Rudi 10 juta misalnya. Ini otomatis bisa ada kepentingan di situ. Dia utang piutangnya nggak ada riba, tapi jual belinya ditekan supaya harganya murah. Dia mengambil keuntungan dari situ, dan itu menjadi syarat. Nggak boleh. Kalau jual sama jual boleh. Kalau jual dengan pinjam, utang piutang, tidak boleh. Itu yang keenam. Yang ketujuh, asyurut al-jazaiyah. Misalnya, saya jual mobil sama Pak Rudi cash, tapi saya bilang, Pak Rudi, mobilnya masih saya pakai dulu selama seminggu, ya kan? Nah, ini boleh-boleh saja, masih saya tahan seminggu, tapi ini sudah milik Pak Rudi, tapi masih saya pakai seminggu, saya masih ada keperluan hajatan atau apa yang lain. Atau rumah, saya jual rumah kepada Pak Rudi, ini karena saya rumah yang baru belum jadi, masih saya pakai selama sebulan, padahal itu sudah milik Pak Rudi, masih saya pakai sebulan. Nah, kalau disepakati, boleh-boleh saja. Yang kedelapan adalah asyurut at-ta'liqiyah, syarat yang menggantung. Contohnya, saya mau jual motor ke Mas Fahmi, syaratnya saya lapor dulu ke ayah saya, dia setuju atau enggak motornya mau dijual, karena motor saya juga. Kalau ayah saya setuju, jadi akadnya jual beli. Kalau ayah saya enggak setuju, enggak jadi. Boleh-boleh saja. Kalau syarat dalam jual belinya seperti ini. Ini syarat dalam jual beli. Nah, kemudian ini yang diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan atau yang bisa dikatakan haram ada 2, yaitu syarat yang menggabungkan antara pinjaman sama jual beli tadi, ya kan? Yang tadi kalau jual beli sama jual beli boleh. Yang tadi saya bilang jual beli disyaratkan dengan pinjaman, nggak boleh. Ya, saya ulang lagi. Contohnya, saya menjual kepada Pak Rudi mobil, tapi syaratnya Pak Rudi minjami saya uang, walaupun uangnya saya kembalikan tanpa bunga. Nah, kenapa tidak diperbolehkan? Untuk menghindari jual belinya ini terpaksa karena dia butuh uang untuk pinjaman, karena nanti harganya bisa ditekan itu.
harga pasarannya 100 juta ditekan menjadi 70 juta atau sebaliknya. Nah, ini syarat yang pertama yang tidak boleh. Yang kedua, asyurut al-mukhalafah lil maksud minal aqdi. Syarat yang menyimpang atau berlawanan dari tujuan akad atau transaksi. Saya mau jual rumah kepada Mas Fahmi, tapi syaratnya nggak boleh ditinggali, ya kan nggak mungkin. Saya mau jual mobil kepada Pak Rudi, tapi saya bilang mobilnya jangan dipakai, untuk koleksi saja, ya nggak boleh, ya nggak mungkin kan, karena tujuan punya mobil ya untuk dibuat bepergian, tujuan beli rumah ya untuk ditinggali. Kalau syarat melarang itu berarti ya nggak boleh, karena syaratnya bertentangan dengan tujuan jual beli tadi. Kemudian sisa dari jual beli tinggal pembahasan dua, waktu dan tempat. Waktu semua jual beli itu di setiap waktu boleh hukumnya. Kan ada Alfamart, Indomaret 24 jam, ada warung 24 jam. Berarti jual beli selama 24 jam tidak ada halangan. Iya kan? Tapi ada satu waktu yang dilarang, yaitu dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati mi yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa darul bai dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, kalau sudah dikumandangkan idza nudiya lis-sholati, kumandangkan adzan untuk salat di hari Jumat. Nah, ini adzan kedua. Adzan untuk salat itu kan adzan kedua setelah sebelum khatib naik mimbar, ya kan, atau iqamah. Setelah adzan salat Jumat ini, idanu dialis sholati mi yaumil jum'ah, sudah ada adzan kedua di hari Jumat, berarti mau khutbah. Ya ayyuhalladzina amanu idanu dialis sholati mi yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa darul bai, maka bersegeralah kalian mengingat Allah dan tinggalkan jual beli. Lalikum khairul lakum in kuntum ta'lam. Itu lebih baik bagi kalian kalau kalian mengetahui. Artinya jual beli setelah adzan Jumat kedua bagi orang yang punya kewajiban Jumat dikatakan haram atau dilarang. Bagi orang yang kena kewajiban adzan salat Jumat. Berarti kan ada orang yang nggak kena kewajiban sholat Jumat, musafir misalnya, atau perempuan, nggak dilarang. Tapi kalau laki-laki itu punya kewajiban sholat Jumat, sudah adzan kedua, sudah waktunya masuk Jumatan, khatib naik mimbar, atau sudah iqamat, haram jual beli. Karena kalau dia masih jual beli, dia kehilangan waktu sholat Jumat. Karena kan sholat Jumat tidak bisa kayak kita zuhur misalnya. Zuhur kita masih jual beli kan, selesai seorang jamaah masih bisa sholat jam 1, setengah 2 masih boleh. Kalau Jumat kan cuma 1 itu. Nah, tapi ada yang mengglobalkannya, menjadikannya secara umum, yaitu setiap transaksi yang menghilangkan kesempatan orang itu untuk menunaikan kewajiban, maka itu haram hukumnya. Haram hukumnya. Jadi orang itu punya kewajiban sholat, sudah mepet waktunya, dia tinggal waktu itu yang dia punya, kok malah jual beli, maka haram hukumnya. Itu waktu. Jadi seluruh waktu 24 jam boleh, kecuali orang yang punya kewajiban Jumat di setelah adzan kedua dari sholat Jumat. Tempat, yaitu semua tempat jual beli dibolehkan, dikecualikan di masjid. Nah, kalau mau jual beli sedang berada di masjid, silahkan keluar dulu sampai keluar dari halamannya misalnya. Jangan bertransaksi di dalam masjid untuk menjaga kehormatan dan keutamaan, kemuliaan dari masjid. Nah, karena Nabi Muhammad SAW naha anisyira wal bai' fil masjid. Nabi Muhammad SAW melarang jual beli di masjid. Nah,
Berikutnya adalah ini yang kita sampaikan dalam judulnya, jual beli yang diharamkan atau transaksi yang diharamkan. Transaksi yang diharamkan dalam Islam seperti makanan yang diharamkan dalam Islam, jumlahnya sedikit. Yang lain banyak. Orang mau dagang roti, dagang nasi, dagang air, dagang cilok, dagang boba, semua banyak boleh, kecuali hanya sedikit yang diharamkan. Dan yang diharamkan pun, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan sesuatu, Allah Subhanahu wa ta'ala memberi keluasan menggantinya dengan transaksi lain yang dibolehkan. Ada solusinya. Tidak serta-merta kalau nggak bisa cara ini berarti putus, nggak bisa. Ada cara secara syar'i solusinya. Yang ketiga, bahwasanya sesuatu jual beli atau transaksi itu diharamkan, tujuannya adalah untuk kemaslahatan orang itu sendiri. Karena diharamkan itu nanti ada 3 sebab transaksi itu diharamkan. 1, kedoliman. 2 adalah ketidakpastian. Yang ketiga adalah riba. Nanti kita akan bahas satu persatu. Jadi sesuatu transaksi itu diharamkan karena ada unsur kemudorotan, kerusakan, kerugian, kedoliman kepada salah satu pihak atau kepada masyarakat secara umum. Ini transaksi yang diharamkan. Maka tadi kesimpulannya, transaksi diharamkan itu pokok utamanya penyebabnya ada 3. 1, kedoliman. 2, ketidakpastian. Yang ketiga, riba. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, transaksi itu diharamkan atau jual beli diharamkan kalau ada unsur kedoliman di dalam akadnya. Dalilnya mana? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antaradim minkum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan cara perdagangan yang kalian saling ridho, sukarela, nggak ada paksaan, tidak ada kedoliman di situ. Macamnya apa saja kedoliman itu? Yang pertama adalah al-ghish. Ghish itu apa? Tipu. Sekarang zamannya online. Dulu waktu-waktu awal jual beli online banyak orang ketipu. Beli iPhone dikirim isinya batu, ada isinya wungkal, ada isinya nggak ada sama sekali isinya. Ini menipu. Yang harusnya ada barangnya tidak ada, atau ada barangnya tapi tidak sesuai dengan contohnya. Di Jakarta itu saya pernah beli di pasar Minggu, salah itu sudah dibungkusi. Bukunya bukan pakai plastik, pakai yang transparan kayak jaring itu loh. Salah sekilo. Yang tidak dibungkus itu untuk nyicipi yang manis-manis. Saya cicipi 1 manis, saya ambil 1, beli sekilo, bawa sampai rumah, nggak sampai sini dimakan, sepet, buang semua itu, nggak bisa dimakan. Berarti tipuan. Sudah ditertibkan kan, sudah dikejar-kejar Satpol PP. Itu menipu. Tadi ada mengirim barang tapi nggak ada isinya. Ini ada barangnya tapi tidak sesuai dengan yang dicontohkan. Atau kalau misalnya mobil atau motor, cacatnya disembunyikan. Kalau mobil dempulan, ngomongnya ini barang masih mulus, nggak apa, padahal habis tabrakan itu sudah remuk dalamnya. Atau motor, dalamannya sudah diganti semua dengan spare part yang sudah rusak misalnya. Jadi pakaiannya beberapa hari ambrol lagi. Nah, itu menutupi. Nah, atau timbangannya tidak sesuai, ya kan? Menipu, curang. Wailul lil mutaffifin. Celaka orang yang curang ini.
Nah, ini diantara kedoliman, menipu. Nabi Muhammad SAW bersabda, man ghasya falaysa minni. Barang siapa yang menipu bukan termasuk golonganku. Kemarin Nabi Muhammad SAW bersabda dengan hadis ini adalah gara-garanya ada pedagang yang di bawahnya itu sudah basah kena air hujan, di atasnya yang dipajang itu yang bagus, yang kering, yang masih utuh. Maka orang yang menjual dengan cara menipu itu macam-macam. Yang kedua adalah an-najas. Najas ini ya menipu juga, tapi modusnya kalau zaman dahulu, sekarang mungkin jarang atau mungkin masih ada. Kalau di hari pasaran atau di Senggol itu dulu di Pekalongan itu ramai, ada orang jual jam misalnya, harganya aslinya 50.000 misalnya, dia tawarkan 100.000, maka pembeli itu nawar, entah itu 50.000, entah 75.000. Nah, nanti ada anggotanya penjual yang pura-pura jadi pembeli, nawar, oh ini barangnya bagus ini, saya berani 150. Satu lagi ada yang saya berani 200 ini kalau barangnya ini asli, ini Eropa, macam-macam. Tujuannya orang yang mau beli ini tertipu, padahal aslinya barangnya 50.000, karena diprovokasi orang sekitarnya. Dan dia tidak ada tujuan untuk membeli, yang mengatakan, oh ini barangnya bagus, ini saya berani 150, saya berani 200. Dia nggak ada tujuan untuk membeli. Apakah dia bekerja sama dengan penjualnya atau tidak ada kerjasama, hukumnya haram. Itu diantara dari bentuk najas, yaitu menaikkan harga dengan cara menipu. Atau yang sering kita jumpai, penjual itu bersumpah, sumpah saya wani mati aku kulae 1 juta, padahal kulae 500 400.000. Seperti ini penipu, najas. Kemudian atau ya tadi hampir semacam itu, ini modalnya sudah lebih dari 500.000, saya bikinnya ini, belum lagi ininya. Padahal dia cuma 100.000 modalnya. Nah, ini sama, menaikkan harga dengan cara menipu pembeli. Hukumnya sama, yaitu diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW melarang jual beli najas dengan cara model seperti ini. Nah, kemudian dalilnya Nabi Muhammad SAW naha an-nabi SAW anin najas. Nabi Muhammad SAW melarang jual beli yang najas ini. Yang ketiga, satu itu zalim, penipu. Dua, najas, menaikkan harga dengan cara seperti itu tadi. Yang ketiga adalah, ini yang kemarin ditanyakan, membeli barang yang sedang dibeli orang lain, atau menjual barang yang sedang dijual orang lain, atau menawar barang yang sedang ditawar orang lain. Dalam arti yang luas, melamar perempuan yang sedang dilamar orang lain. Contoh, sedang saya membeli barang yang sedang dibeli orang lain. Saya misalnya sama Pak Imam, saya mau membeli HP sama Pak Imam. Sedang tawar menawar, saya sudah mau deal ini harganya misalnya 1 juta, saya beli. Tiba-tiba ada orang datang lagi, saya berani 1.500.000 misalnya. Padahal ini sudah akad saya dengan Pak Imam. Ini membeli barang yang sedang dibeli oleh orang lain. Ini transaksinya tertutup, bukan misalnya kayak lelang tadi. Atau menjual sesuatu yang sedang dijual oleh orang lain. Tadi kalau itu membeli, ya, dari pihak orang yang membeli. Kalau tadi contohnya Pak Imam sedang menjual ke saya, sudah sepakat harganya 1 juta, mau saya beli, saya mau bayar, tiba-tiba Pak Khalid datang, ini punya saya aja 500.000, sama barangnya. Nggak boleh menjual barang yang sedang dijual oleh orang lain. Atau yang ketiga, menawar barang yang sedang ditawar oleh orang lain. Saya sedang menawar sama
Pak Imam tiba-tiba Mas Fahmi datang, oh saya berani lebih dari 1 juta, saya bisa 1.250.000 atau 1.500.000. Nah ini juga tidak diperbolehkan. Kenapa? Untuk menghindari terjadi perselisihan atau pertengkaran sesama orang Islam. Demikian juga tadi melamar orang yang sedang dilamar oleh orang lain, sedang dalam proses khitbah. Ini yang terjadi. Dalilnya Nabi Muhammad SAW bersabda, la yasimul muslim ala saumil muslim. Tidak boleh orang Islam menawar sesuatu yang sedang ditawar oleh orang Islam yang lain. Wala yabi'u ba'dukum ala bai'i akhihi. Tidak boleh sebagian orang membeli barang sedang ditransaksikan oleh orang lain. Nah, tapi ini dikecualikan satu tadi, dikecualikan yang boleh adalah kalau dalam akadnya secara lelang. Yang kedua, penjual dan pembeli ini sudah selesai dari tawar menawar, enggak jadi misalnya, boleh. Atau belum jadi tapi enggak jadi, atau tidak terjadi transaksi. Nah, ini boleh. Ini yang ke berapa tadi? Ketiga. Nah, mungkin ini yang bisa kita bahas.